Apa yang terjadi di sini? Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan dingin berteriak ketika dia dengan cepat bergegas keluar dari sebuah gedung megah. Menguasai. Pria parubaya ini adalah Master Wang Jun dari Cloudburst Sect saat ini. Dia mengamati sekelilingnya dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu murid dengan cepat menjawab, melapor kepada guru, binatang asal iblis ini menerobos masuk ke dalam sekte Cloudburstku tanpa alasan, dan membunuh banyak anggota sekte Cloudburstku. Apa? Wang Jun sangat marah. Sekte Cloudburst mereka selalu menjaga jarak dari binatang asal iblis, dan tidak mengganggunya dengan cara apapun. Sekarang binatang buas ini telah menyerang tanpa alasan, ia sama sekali tidak menaruh perhatian pada sekte Cloudburst mereka. Blokir semua pintu keluar untukku. Jangan biarkan binatang ini pergi. Wang Jun sangat marah. Binatang buas ini bahkan tidak menaruh perhatian pada sekte Cloudburst mereka, hari ini dia harus memberinya pelajaran, jika tidak, ia akan berpikir bahwa sekte Cloudburst mereka mudah untuk ditindas, bahwa mereka adalah kesemek yang lembut. Ya Tuan, para murid segera keluar, mengawasi dengan ketat semua bagian penting jalan, mencegah binatang asal iblis melarikan diri. Bajingan, karena kamu sudah datang, sebaiknya kamu tetap di sini saja. Wang Jun berteriak saat tangannya berubah menjadi telapak tangan, terbang langsung menuju binatang asal iblis. Pada saat ini, Wu Chen tegang, pria parubaya itu juga ahli di Spirit Sea Stage. Dua ahli di tahap laut roh menyerang bersama-sama, tetapi dia tidak tahu apakah binatang asal iblis itu bisa bertahan. Jika tidak bisa, dan terbunuh di sini, maka akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan energi darinya, dia. Seperti yang diharapkan, ketika berhadapan dengan dua ahli di tahap laut roh dan beberapa tahap rotasi spiritual lainnya, tidak peduli seberapa sengitnya binatang asal iblis itu, ia masih tidak dapat memblokir serangan mereka dan secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Mengaung. Tepat pada saat itu, binatang asal iblis mengangkat kepalanya dan meraung, suara mengerikan bergema, langsung ke awan. Gemuruh gemuruh gemuruh. Bumi berguncang dan bergemuruh tanpa henti. Seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Sial, bajingan ini memanggil segerombolan setan. Di pegunungan, hiduplah binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Binatang iblis itu sangat ganas dan haus darah, bahkan mereka, sekte Cloudburst mereka, tidak berani gegabah. Bagus sekali, semakin kacau situasinya, semakin baik. Wu Chen tersenyum. Semakin kacau, semakin menguntungkan baginya. Jika sekte Cloudburst ini benar-benar membunuh binatang asal iblis dan juga memblokir pintu keluar, maka akan sangat sulit baginya untuk pergi. Semua orang di sekte harus waspada, dan semua binatang iblis harus dilenyapkan. Wang Jun dengan tegas memberikan perintahnya. Binatang iblis di pegunungan sangat kuat, dan tidak ada yang berani meremehkan mereka. Beberapa saat kemudian, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya bergegas turun, menginjak tanah, suara mereka seperti guntur, membawa kekuatan yang menakutkan, mereka langsung menyerbu masuk. Tuan, menurut pendapat saya, ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini, jadi itu tidak terlalu logis. Pria tua berambut putih itu mengerutkan kening dan berkata perlahan. Wang Jun juga berpikir begitu, binatang asal iblis pasti tidak akan menerobos ke dalam sekte Cloudburst mereka tanpa alasan, bahkan jika itu terjadi secara tidak sengaja, ia tidak akan membuat keributan besar, bekerja keras untuk mengumpulkan orang-orang, seolah-olah mereka mempunyai sebuah permusuhan yang tidak dapat didamaikan. Jangan khawatir untuk saat ini, memukul mundur binatang iblis ini lebih penting. Di luar, pria yang terluka karena pisau dan yang lainnya sangat gembira. Dengan kedatangan kelompok setan, ini jelas merupakan kesempatan berkah. Hanya dengan cara inilah mereka dapat memanfaatkan krisis ini untuk mencuri harta karun. Orang udik kecil, apakah kamu siap? Semua orang berteriak serempak, bos, semuanya sudah siap. Bagus sekali, masuklah dan rebut harta karun itu. Pria dengan bekas luka pisau memberi perintah, dan semua tentara bayaran bergegas masuk, memegang pedang panjang mereka, menebas dan menyambar, mencuri dan mencuri sesuka hati, membunuh siapapun yang melihatnya. Situasi di sini menjadi lebih kacau. Tuan, sesuatu yang buruk terjadi. Pasukan tentara bayaran menyerang. Apa? Ekspresi Wang Jun berubah drastis.
Kelompok binatang iblis saja sudah cukup untuk membuat mereka menderita dari Sekte Cloudburst, dan sekarang, mereka telah membentuk tim tentara bayaran. Tim mercenari punya nyali yang besar untuk benar-benar berani membobol Sekte Cloudburst-ku. Wang Jun menjadi marah dan memerintahkan, Tetua Agung, bawalah sebagian muridmu untuk mencegat dan membunuh tim tentara bayaran. Ya, Tetua Klan Agung melambaikan tangannya dan memanggil sekelompok murid untuk menembak dan mencegat tim tentara bayaran. Semua murid Sekte Cloudburst, dengarkan, siapapun yang menyerang Sekte Cloudburst saya, tidak peduli apakah itu manusia atau binatang iblis, bunuh mereka tanpa ampun. Ya Tuan, pertempuran sengit meletus sepenuhnya. Idiot, apa menurutmu Sekte Cloudburst begitu mudah untuk ditangani? Diam-diam, Wu Chen melihat semua ini, dia tersenyum. Dia tidak peduli tentang apapun, dan semakin kacau situasinya, semakin menguntungkan baginya. Bajingan, jangan berani-berani bersikap sombong. Setelah tetua klan besar pergi, Wang Jun melawan binatang asal iblis sendirian. Harta karun spiritual kelas menengah. Wu Chen diam-diam terkejut, harta karun spiritual tingkat menengah berkali-kali lebih kuat daripada harta karun spiritual tingkat rendah, dan Wang Jun sendiri adalah ahli di tahap laut roh. Saat menggunakan harta karun spiritual tingkat menengah, kekuatannya meningkat pesat, jadi binatang asal iblis ini mungkin bukan lawannya. Seperti yang diharapkan, dengan bantuan harta karun spiritual kelas menengah, kekuatan Wang Jun meningkat pesat. Bahkan binatang asal iblis bukanlah tandingannya, dan dia dengan cepat ditekan. Mengaum, binatang asal iblis itu meraung dengan marah, mata merahnya menatap lurus ke arah Wang Jun, dipenuhi dengan kebencian, tetapi ia tidak berdaya melawannya. Ia benar-benar kelelahan, dengan darah mengalir ke seluruh tubuhnya, ia tidak berdaya untuk terus bertarung. Mengaum, mengaum, dengan dua raungan keras lainnya, binatang asal iblis itu berbalik dan pergi dengan hati yang dipenuhi keengganan. Jika kamu ingin datang, kamu bisa datang. Jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi. Kamu menganggap Sekte Cloudburst-ku sebagai apa? Sebuah pasar. Wang Jun tertawa dingin, memegang pedang panjang itu, ujungnya menjadi tajam dan kuat, membubung ke langit, binatang buas ini menerobos masuk ke dalam Sekte Cloudburst mereka di tengah malam, membunuh begitu banyak murid mereka, menyebabkan mereka menderita kerugian yang sangat besar. Apakah mungkin untuk membunuh binatang asal iblis? Melihat pedang panjang Wang Jun menyala lagi, bagaimana mungkin Wu Chen tidak mengerti apa maksud pihak lain? Namun, binatang asal iblis adalah sesuatu yang dia butuhkan, dan itu hanya bisa menjadi miliknya, jadi tidak ada orang lain yang bisa menyentuhnya. Siapa kamu? Tiba-tiba, seseorang melihat Wu Chen dan merasa gerakannya aneh. Wu Chen meliriknya, tersenyum, dan meraih dengan tangan kanannya. Kecepatannya sangat cepat, dan sebelum orang itu sempat bereaksi, dia ditangkap oleh Wu Chen. Pergi. Setelah meraih pria itu, Wu Chen dengan santai melemparkannya ke arah Wang Jun. Di udara, Wang Jun memegang pedang panjangnya, dan hendak menebas, tapi tiba-tiba, sesosok manusia menerkam ke arahnya, seperti gurita. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah murid Sekte Cloudburst miliknya. Wang Jun segera mencabut pedangnya, takut dia akan melukai orang yang tidak bersalah. Saat dia melihat sekeliling, dia menyadari bahwa sesosok manusia telah keluar dari bayang-bayang. Siapa ini? Menyelinap. Wu Chen meliriknya, mengabaikannya, berbalik dan pergi. Targetnya adalah binatang asal iblis, dia tidak peduli dengan hal lain. Kamu ingin pergi? Apakah kamu meminta izin padaku? Kamu ingin pergi? Apakah kamu meminta izinku? Orang ini licik, asal-usulnya tidak diketahui, dia jelas merencanakan sesuatu. Wang Jun tentu saja tidak akan membiarkannya pergi. Tetaplah di sini untukku. Memegang pedang panjang, kekuatan yang kuat mengalir ke dalamnya. Cahaya pedang yang menyilaukan sekali lagi menyala. Jika kamu ingin mempertahankanku, aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan yang cukup. Wu Chen dengan cepat bergegas keluar, meraih dengan kedua tangan dan meraih dua murid Sekte Cloudburst. Tanpa melihat, dia langsung melemparkannya ke arah Wang Jun. Minggir. Sarung Wang Jun bergetar, dan keduanya terlempar, jatuh dengan keras ke tanah, nasib mereka tidak diketahui. Setelah menerobos penghalang, Wang Jun melihat dengan hati-hati, dan tidak ada lagi setengah bayangan Wu Chen di depannya. Ini sangat menyebalkan. Setelah pertarungan yang sulit,
dan setelah membayar harga yang menyakitkan, Sekte Cloudburst akhirnya mengalahkan binatang iblis dan tim mercenari. Di dalam aula besar, orang-orang penting dari Sekte Cloudburst semuanya hadir. Apa yang terjadi barusan telah membuat khawatir semua orang dari Sekte Cloudburst, dan mereka semua sudah lama berhenti tidur. Tuan, bagaimana kamu akan menghadapi tentara bayaran dan binatang iblis yang ditangkap? Wang Jun berteriak dengan marah, bunuh mereka, jangan biarkan satu pun hidup. Ya, pada saat ini, dua murid masuk, dan di tangan mereka ada tas hitam. Tuan, kami menemukan ini di taman. Silakan lihat. Wang Jun melirik, buka. Ya Tuan, mereka berdua dengan cepat membukanya, memperlihatkan seekor binatang kecil asal iblis yang sedang tidur di dalam tas hitam. Apa ini? Melihat anak kecil berbulu di lantai, kerumunan dipenuhi rasa ingin tahu. Ketika Wang Jun melihatnya, dia menjadi marah. Bodoh, ini anak binatang asal iblis, siapa yang membawanya? Dia akhirnya mengerti mengapa binatang asal iblis menerobos masuk ke dalam Sekte Cloudburst mereka di tengah malam dan akan membayar berapapun harganya untuk melakukannya. Itu sebenarnya karena anaknya berada di Sekte Cloudburst mereka. Ekspresi setiap orang berubah drastis. Tidak pernah dalam mimpi mereka membayangkan bahwa anak kecil ini sebenarnya adalah anak binatang asal iblis. Di mana kamu menemukannya? Salah satu dari mereka menjawab, Guru, kami menemukannya di Taman Bunga. Wang Jun dan para tetua saling memandang. Mereka merasa ada masalah dengan munculnya anak binatang asal iblis di Sekte Cloudburst mereka. Dalam keadaan normal, murid-murid Sekte Cloudburst mereka tidak akan melakukan ini, karena mereka tahu betapa kuatnya binatang asal iblis itu. Tuan, apa yang kita lakukan dengan bajingan kecil ini? Wang Jun meliriknya, lalu dengan dingin berkata, kupas kulit bajingan kecil ini dan robek tulangnya agar aku bisa menghibur murid-muridku yang telah tewas di Sekte Cloudburst. Dia sangat membenci binatang iblis, dan masalah malam ini berkaitan dengan binatang asal iblis itu. Jika bukan karena itu, Sekte Cloudburst mereka tidak akan kehilangan begitu banyak murid. Ya Tuan, keduanya membawa tas hitam itu keluar lagi. Tuan, apa rencanamu terhadap binatang asal iblis yang sudah dewasa? Jika Anda tidak menyebutkannya, lebih baik Anda tidak menyebutkan apapun. Ketika berbicara tentang Wang Jun, dia menjadi marah. Binatang buas itu sudah keterlaluan. Kita sama sekali tidak bisa melepaskannya. Ayo pergi, segera naik gunung. Meskipun binatang asal iblis berhasil lolos pada akhirnya, ia terluka parah dan kekuatannya telah sangat berkurang. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk membunuhnya, dan jika ia meleset dan kekuatannya pulih, akan sangat sulit bagi mereka untuk membunuhnya lagi. Saat ini, Sekte Cloudburst mereka telah membunuh anaknya, jadi permusuhan ini telah terbentuk. Itu tidak dapat diselesaikan sama sekali, dan ketika pulih di masa depan, Sekte Cloudburst mereka akan berada dalam masalah besar. Binatang buas itu seharusnya ada di sini. Di luar gua, Wu Chen muncul. Dia melihat ke tanah, yang berlumuran darah, dia tahu bahwa binatang asal iblis itu terluka parah, dan ini adalah waktu yang tepat baginya untuk menyerang. Jika dia melewatkan kesempatan ini, maka dia harus menyingkirkan binatang asal iblis ini dan merebut energinya, yang bahkan lebih sulit lagi. Membuka kekuatan jiwa, Wu Chen menyelidiki ke dalam gua dan menganggukkan kepalanya, binatang asal iblis saat ini berada di dalam gua. Karena berada di dalam gua, dia punya cara sendiri untuk memaksanya keluar. Senjata yang mengguncang. Wu Chen ingin mengeluarkan jaring gun dari storage ring, tetapi yang mengejutkannya, jaring gun tidak dipanggil. Kenapa kamu tidak keluar? Wu Chen sedikit ragu, kekuatan jiwa menyapu cincin penyimpanan, tetapi tidak melihat satupun jaring gun. Dia tidak tahu kemana mereka pergi. Adapun pisau pembunuh naga, tergeletak dengan tenang di dalam. Melihat tatapan Wu Chen menyapunya, tanpa sadar ia mengeluarkan seberkas cahaya. Karena mereka tidak dapat menemukan jaring gun, sebaiknya mereka menggunakannya. Pisau pembunuh naga bahkan lebih baik lagi. Memegang pisau pembunuh naga, Wu Chen berteriak keras, pedangnya ditebas, melepaskan cahaya pedang tajam yang membawa kekuatan yang menakutkan, dalam sekejap, bergegas ke dalam gua itu runtuh, dan lebih dari setengahnya hancur. Mengaum. Dengan hancurnya gua, binatang asal iblis itu menjadi marah, ia meraung dan langsung bergegas keluar,
tubuhnya dipenuhi dengan aura yang menakutkan, sangat menakjubkan dan menakutkan. Wajah Wu Chen menjadi muram, meskipun binatang iblis itu terluka parah dan kekuatannya sangat berkurang, ia tetaplah binatang iblis tingkat ketiga, dan tidak bisa diremehkan, jadi dia tidak boleh gegabah. Binatang asal iblis itu menatap Wu Chen dan sangat marah. Itu adalah binatang iblis tingkat ketiga, perkasa dan menakjubkan, namun pria kecil yang bahkan tidak memiliki cukup jahitan gigi ini berani menghancurkan guanya, itu benar-benar dosa yang tidak bisa diampuni. Ia ingin mencabik-cabiknya. Aduh, binatang asal iblis itu membubung ke langit dan mencakar dengan kejam. Cakar ini panjang dan tajam, seperti banyak belati, dan jika tertangkap secara tidak sengaja, pasti tidak bagus. Sebagian besar tubuhnya bahkan bisa terjatuh. Sosok Wu Chen melintas saat dia menghindar ke samping. Bagaimanapun juga, binatang asal iblis ini adalah binatang iblis tingkat ketiga dan sangat kuat. Seni memotong Suan Yuan. Memegang pisau pembunuh naga, Wu Chen menebaskan sinar pedang kuat yang membawa kekuatan menakutkan, langsung menuju binatang asal iblis. Binatang asal iblis itu meraung, mengangkat cakarnya, dan mencakar ke bawah, menyerang binatang asal iblis milik Wu Chen dengan keras. Cakarnya, sangat keras dan kuat, menghantam binatang asal iblis dengan keras, menghasilkan suara kengkiang. Gaya pembantaian surga. Tangan kanannya memegang pedang dan tangan kirinya membentuk mantra, dia membagi perhatiannya menjadi dua dan dengan kuat melepaskan gaya pembantaian surga yang kuat. Kekuatan yang menakutkan langsung meletus dan bergegas menuju binatang asal iblis. Binatang asal iblis tidak mengalami perubahan ekspresi sama sekali, ia mengangkat cakarnya yang lain dan mencakarnya. Cakarnya yang keras membawa serta kekuatan untuk menghancurkan segalanya saat ia meluncur ke bawah. Itu benar-benar telah menghancurkan gaya pembantaian surga Wu Chen. Dia cukup kuat. Binatang asal iblis sudah terluka parah, tapi ia masih memiliki kekuatan tempur yang kuat. Beruntung Wu Chen tidak menyerang pada puncaknya, jika tidak, itu akan menjadi pertempuran yang sengit dan sengit. Tentu saja, bukan karena Wu Chen takut dengan pertarungan sengit, tapi pertarungan sengit dengan binatang iblis. Pisau seni memotong Suan Yuan kedua. Pisau seni memotong Suan Yuan kedua. Wu Chen meraung keras, dan langsung menebaskan tebasan kedua. Energi kuat dari pedang itu meledak dalam sekejap, dan kemudian, ruang itu sepertinya telah terkoyak saat energi mengerikan dari pedang itu melintas di udara, itu sangat menakutkan. Tebasan mengerikan yang membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya menyerang dengan kejam ke arah binatang asal iblis. Itu adalah serangan yang dahsyat dan mengejutkan. Binatang asal iblis itu meraung dan mengaum, karena ia bisa mencium bau niat membunuh yang mengerikan dari pedang Wu Chen. Mengaum, binatang asal iblis itu meraung, dan energinya yang kuat meledak keluar, berubah menjadi pilar cahaya berwarna darah. Ini mengguncang langit dan bumi, sangat mengejutkan dan menakutkan. Bang! Kedua serangan itu bertabrakan di udara dan dalam sekejap, langit meledak. Ruangan itu bergetar dan kekuatan mengerikan segera meledak, berubah menjadi angin kencang yang menyapu ke segala arah. Au! Binatang asal iblis itu berteriak dengan sedih. Di bawah pengaruh gerakan ini, luka di tubuhnya semakin parah, dan luka yang sudah sembuh terbelah. Darah segar mengalir keluar, dan luka di tubuhnya menjadi semakin parah. Mati untukku. Memanfaatkan kesempatan itu, Wu Chen menebas. Pedang yang menakutkan, langsung membelah, menghancurkan segalanya. Serangan ini, jika itu adalah binatang asal iblis pada puncaknya, mungkin bisa memblokirnya, tapi saat ini, tubuhnya terluka parah, dan kekuatannya sangat berkurang. Tubuh kerasnya juga hancur dalam pertempuran melawan dua ahli di Spirit Sea Stage dari Cloud Beast, dan kekuatan pertahanannya juga sangat berkurang. Aduh, binatang asal iblis mengeluarkan pekikan darah yang mengental. Membawa kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya, ia menebas dengan kejam, menghancurkan tubuhnya menjadi dua bagian. Ia tidak bisa menolak lagi. Hur sakit, sudah selesai. Memegang pisau pembunuh naga, mulut Wu Chen menunjukkan senyuman yang nyaman. Setelah rencana yang panjang dan sulit, dan pertempuran yang sulit, dia akhirnya berhasil menyelesaikan binatang asal iblis yang kuat ini. Binatang asal iblis itu berjuang di tanah untuk beberapa saat, lalu terdiam. Ia mati total, berubah menjadi mayat. Pada saat ini, sejumlah besar energi dengan cepat mengalir ke tubuh Wu Chen.
Energi ini sangat kuat, dan benar-benar berbeda dari binatang iblis tingkat pertama dan binatang iblis tingkat kedua yang diserap Wu Chen sebelumnya. Merasakan energi yang kuat ini, formula Phoenix api di tubuhnya mulai bersirkulasi dengan sendirinya, mempercepat disintegrasi energi kuat di tubuhnya. Setelah menyerapnya, dia mengubah energi tersebut menjadi energi spiritualnya sendiri dan menuangkannya ke dalam dantiannya untuk meningkatkan budidayanya. Ya, Wu Chen merasa seperti sedang mandi di sumber air panas. Pertumbuhan energi spiritual membawa kebahagiaan bagi tubuh dan pikirannya, dan perasaan seperti itu sungguh luar biasa. Kecepatan formula Phoenix api menyerap dan mengubah energi sangat cepat. Tahap rotasi roh Empyrean ke-8ku belum berhasil menembus. Wu Chen menghela nafas, dia awalnya ingin melihat apakah menyerap energi binatang asal iblis akan memungkinkan dia untuk menembus tahap rotasi roh Empyrean ke-8, tetapi hasilnya mengecewakannya, dia tidak berhasil mencapai terobosan dalam budidayanya. Jika aku punya binatang iblis tingkat ketiga lainnya, aku pasti bisa menembus tahap rotasi roh Empyrean ke-8. Setelah mencicipi manisnya, Wu Chen berharap dia dapat segera menemukan binatang iblis tingkat ketiga untuk membunuhnya, menyerap energinya, dan menerobos budidayanya. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar dari hutan. Raungannya menggemparkan bumi, dan terutama memekakkan telinga di bawah langit malam. Apa itu? Api. Pikiran Wu Chen bergetar, dan kembali ke dunia nyata. Dia mengangkat kepalanya, dan melihat barisan panjang orang terbakar di hutan, dan melihat mereka, setidaknya ada 30 orang. Arah tim ini. Setelah membandingkan arah, wajah Wu Chen tiba-tiba berubah. Dia menyadari bahwa sekelompok orang ini sedang menuju ke arah di mana dia berada, dan terlebih lagi, kecepatan mereka sangat cepat. Mereka akan tiba dalam beberapa menit. Jangan bilang orang-orang ini berasal dari Cloudburst Sect. Terlepas dari benar atau tidaknya, Wu Chen tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia menempatkan pisau pembunuh naga kembali ke dalam cincin penyimpanannya dan tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan menuju ke arah lain. Begitu Wu Chen pergi, orang-orang di belakang menyusul, memperlihatkan wajah manusia mereka di bawah api, siapa lagi selain Sekte Cloudburst. Tuan, ini adalah binatang asal iblis. Tampaknya sudah mati. Wang Jun mengerutkan kening, melihat sekeliling, itu berantakan, dengan tubuh besar binatang asal iblis tergeletak di tanah, dia sudah mati. Tuan, sepertinya kita datang terlambat. Seseorang masuk lebih dulu dan membunuh binatang asal iblis. Wang Jun mengangguk dan memerintahkan, cari semuanya untukku, kamu pasti harus menemukan bajingan kecil itu untukku. Bocah ini benar-benar berani mengarahkan pandangannya pada Sekte Cloudburst mereka, menyebabkan Sekte Cloudburst mereka kehilangan begitu banyak murid, menyebabkan kekuatan mereka berkurang drastis. Ini sungguh memalukan, dan jika aku menangkap bocah itu, aku harus mengulitinya hidup-hidup dan merobek tulang-tulangnya, lalu potong dia menjadi 8 bagian dan potong mayatnya menjadi 10.000 bagian. Ya Tuan, dia mungkin tidak mengejar kita. Di pohon besar, Wu Chen menatap ke segala arah, tetapi tidak menemukan cahaya api. Segera setelah itu, dia memikirkan jaring gun, dia menyadari bahwa jaring gun telah menghilang secara misterius, dan lari ke suatu tempat. Saat itu, dia mengira dia salah, dan jika dia salah melihat, mungkin tidak demikian. Ketika dia mengalihkan pandangannya kembali ke cincin penyimpanan, Wu Chen mencari dengan cermat beberapa kali tetapi masih tidak dapat menemukannya. Tidak hanya itu, bahkan beberapa senjata dan harta karun spiritual lainnya telah menghilang seolah-olah menguap secara tiba-tiba. Sebelumnya, dia telah membunuh banyak orang dan merampas cincin penyimpanan mereka, tidak ada kekurangan harta seperti harta karun spiritual, dia menempatkan semuanya di dalam cincin penyimpanan, berencana mencari peluang untuk menjualnya, harta karun spiritual semuanya ada di dalam cincin penyimpanan, bernilai banyak uang. Dia hanya tidak menyangka mereka tiba-tiba menghilang, entah kemana mereka pergi. Wu Chen mengalihkan pandangannya ke pisau pembunuh naga, suasana hatinya sedikit tenang. Harta karun spiritual tingkat rendah lainnya, dia tidak terlalu peduli, hanya berlari dan itu bukan masalah besar, tapi pisau pembunuh naga ini berbeda. Itu adalah sesuatu yang dia ciptakan menggunakan besi hitam, dan baginya, itu memiliki arti khusus. Melihat tatapan Wu Chen menyapu ke arahnya,
tatapan pisau pembunuh naga bersinar dengan cahaya yang sangat cemerlang dan menyilaukan, dan kemudian, seutas informasi langsung memasuki pikirannya. Ketika Wu Chen membacanya, matanya langsung terbuka lebar, saat dia menatap pisau pembunuh naga, dipenuhi rasa tidak percaya. Apa katamu? Apakah kamu menelan harta karun spiritual itu? Cahaya di atas pisau pembunuh naga berputar, seolah-olah pisau itu menganggukkan kepalanya padanya. Kali ini, Wu Chen akhirnya mengerti, alasan mengapa jaring Gun menghilang bukan karena menghilang, tetapi karena pisau pembunuh naga telah menelannya. Dengan kata lain, pedang ini bisa melahap harta karun spiritual lainnya. Anda, Wu Chen menggelengkan kepalanya, dia terdiam terhadap pedangnya. Tanpa izin tuannya, dia memutuskan untuk menelan harta karun spiritual, dan harta karun spiritual itu, hanya satu keping, bernilai lebih dari 100.000 perak. Menelan lebih dari 100.000 perak dalam satu tegukan, ketika dia memikirkannya, hati Wu Chen mulai berdarah. Ya Tuhan, apa yang telah aku perbaiki? Wu Chen menghela nafas ke langit. Orang ini telah menelan lebih dari 100.000 tael perak sekaligus. Jika ini terus berlanjut, bahkan gunungan emas dan perak pun akan dilahap. Karena kamu sudah makan begitu banyak, jika kamu tidak bekerja, maka aku akan memurnikanmu. Di pagi hari, Wu Chen berdiri di atas pohon besar dan menatap ke kejauhan, menghirup udara segar. Ada seseorang. Tiba-tiba, Wu Chen melihat beberapa orang berjalan ke arahnya. Dari pakaian mereka, mereka tampak seperti murid Cloudburst Sect. Cek, bajingan kecil itu terlalu licik. Aku mencari sepanjang malam tapi tidak bisa menemukannya. Sekte Cloudburst kami telah menutup semua jalan utama, mencegah siapapun masuk dan keluar dari Gunung Huayun kami. Bahkan jika bocah itu memiliki kemampuan untuk membalikkan langit, dia tidak akan bisa lepas dari genggaman Sekte Cloudburst kami. Bocah itu menyebabkan Sekte Cloudburst kita kehilangan begitu banyak orang, dia sangat penuh kebencian. Jika aku menangkapnya, aku akan mengulitinya dan mencabik-cabik tulangnya. Benar, anak itu terlalu penuh kebencian. Dia pantas dijatuhi hukuman mati. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan bisa menebus dosa-dosanya. Orang-orang ini mencariku. Wu Chen tersenyum tipis, dia tahu bahwa orang-orang dari Sekte Cloudburst tidak akan membiarkan ini berlalu, dan pasti akan mengirim orang untuk menangkapnya. Jika tebakannya benar, obor yang dia lihat tadi malam adalah orang-orang dari Cloudburst Sect. Sekte Cloudburst, satu-satunya hal yang sedikit dia takuti adalah Tuan Wang Jun. Dia mempunyai Empyrean ketiga tahap laut roh dan harta karun spiritual kelas menengah di tangannya, jadi dia sangat kuat bahkan binatang asal iblis pun ada di tangannya, tidak ada tandingannya, apalagi dia. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, jika Wang Jun ingin menangkapnya, itu bukanlah tugas yang mudah. Saat dia masih berada di tahap rotasi roh Empyrean keempat, dia sudah membunuh, jadi tentu saja dia tidak takut pada Wang Jun. Jika orang tua itu datang, dia akan membiarkan dia merasakan kekuatan jarum jejak jiwa miliknya. Siapa? Tiba-tiba, seseorang sepertinya menyadari sesuatu. Dia melihat ke arah pohon dan melihat seorang pria muda berdiri di atasnya, menguping pembicaraan mereka. Telah menemukan. Wu Chen sedikit terkejut, tapi dia tidak panik. Siapa kamu? Mengapa kamu bersembunyi di pohon dan menguping pembicaraan kita? Wu Chen melompat turun dari pohon dan mengatakan yang sebenarnya, saya berdiri di pohon selama ini. Ini adalah kebenarannya. Dia telah berdiri di atas pohon selama ini, tetapi orang-orang ini berjalan mendekat dan secara tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Semua orang memandang Wu Chen dari ujung kepala sampai ujung kaki, merasa bahwa dia asing, dan tidak mengenalinya sama sekali. Mereka saling memandang, tapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Nak, tidak masalah apakah kamu melakukannya dengan sengaja atau tidak. Karena kamu telah menguping kami, kamu harusnya tahu hasilnya. Seorang pemuda berjubah darah keluar dan berkata kepada Wu Chen. Wu Chen mengangkat bahunya, dia mengerti bahwa pihak lain berencana untuk membunuhnya. Apakah kamu ingin membunuhku? Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan seperti itu. Pemuda berjubah darah tercengang. Dia memandang Wang Lin dari atas ke bawah dan tertawa. Beraninya seorang bocah nakal yang hanya memiliki basis kultivasi berani mengatakan hal yang tidak masuk akal.
Dengan kata-kata ini, aura kuat meledak dari tubuhnya seperti gelombang yang mengamuk, bergulir tanpa akhir. Ahli di tahap rotasi roh Empyrean ke-9. Tahap rotasi roh Empyrean ke-9 jelas merupakan salah satu tokoh peringkat teratas di Monumen Emas, hanya saja Wu Chen tidak mengenal mereka. Berat, sejujurnya, aku adalah orang terkuat ke-6 di peringkat emas. Berlututlah dan segera bersujud, atau aku akan membiarkanmu merasakan tinjuku. Ke-6, Wu Chen tersenyum tipis. Dia hanya memperhatikan peringkat emas selama ujian dan dia hampir melupakannya setelah ujian. Oleh karena itu, dia tidak tahu siapa orang ke-6 itu dan dia juga tidak pernah mempedulikannya. Saudara Hong, orang ini tidak akan menitikkan air mata sampai dia melihat peti mati itu. Lebih baik jangan membuang-buang kata-kata dengannya, langsung saja bunuh dia. Pemuda berjubah darah mengangguk dan menginstruksikan seseorang, Liu Yue, pergi dan cabut kepalanya. Ya, segera, seorang pemuda berpakaian kuning keluar dari belakangnya. Dia menggosok tinjunya dan berkata, "Nak, apakah kamu akan melakukannya sendiri, atau aku akan membantumu?" Tingkat kultivasi orang ini sama dengan tingkat Wu Chen, mereka berdua berada di tahap rotasi roh Empyrean ke-7, dan di kalangan anak muda, ia sudah dianggap luar biasa. Namun, dibandingkan dengan Wu Chen, dia masih terlalu jauh. Wu Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan. Karena kalian pikir kalian bisa membunuhku, datanglah dan cobalah dan lihat apakah kalian bisa mengguncangku. Mendengar ini, Liu Yue menjadi marah. Anak ini keterlaluan, dia bahkan tidak menaruh perhatian padanya. Arogan, Liu Yue berteriak ketika aura kuatnya meledak. Kemudian, sosoknya bersinar, dan gelombang kekuatan mengalir menuju Wu Chen seperti banjir, membawa hembusan angin kencang. Pada saat ini, Wu Chen menarik napas dalam-dalam, disertai dengan itu, sejumlah besar kekuatan muncul dari dalam tubuhnya. Dengan raungan keras, Wu Chen mengepalkan tinjunya dan langsung meninju. Kekuatan tinju yang kuat meledak seperti kilat, membawa kekuatan destruktif saat menyerangnya dengan ganas. Bang! Tinju emas, energi liar, meledak dengan hebat, mampu menghancurkan segalanya di dunia. Ekspresi semua orang berubah drastis, mereka tidak pernah mengira bahwa kekuatan tinju Wu Chen sebenarnya sekuat ini. Sebuah tinju ditinju, membawa kekuatan destruktif saat itu menghantam dengan keras. Serangan Liu Yue langsung terkoyak, dan kekuatan hebat di baliknya tidak dapat dihentikan. Tidak bagus, mundur. Ekspresi Liu Yue berubah total. Dia tidak menyangka kekuatan Wu Chen begitu kuat, hingga menghancurkan serangannya dengan satu pukulan. Tak hanya itu, ia bahkan menyerang mereka dengan ganas. Sudah terlambat, dia ingin mundur, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa kecepatan serangan Wu Chen terlalu cepat, dia tidak bisa mengelak. Ah! Saat itu, tinju Wu Chen menghantam, menyebabkan Liu Yue berteriak dengan sedih. Dadanya dipukul, dan tulang rusuknya yang tak terhitung jumlahnya hancur, menyebabkan dia terbang mundur. Liu Yue, ketika yang lain melihat ini, mereka mencoba menghentikannya, tetapi kekuatan Wu Chen terlalu kuat, mereka tidak dapat menghentikannya, dan bukan saja dia tidak dapat menghentikannya, bahkan mereka sendiri pun terlempar, jatuh ke tanah, satu-satu demi satu, saat mereka menangis memanggil orang tua mereka. Wajah pemuda berjubah darah menjadi gelap. Tadi, pukulan Wu Chen terlalu kuat. Bahkan Liu Yue dikalahkan olehnya. Nak, kamu cukup kuat. Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh, bukan karena aku kuat, tapi kamu terlalu sampah. Pemuda berjubah darah sangat marah. Bocah ini sama sekali tidak menaruh perhatian padanya. Nak, jangan terlalu sombong. Perhatikan bagaimana aku mengalahkanmu. Pemuda berjubah darah sangat marah. Dia berteriak keras, dan kekuatan yang kuat melonjak dan mengalir ke tinjunya. Permukaan tinjunya bersinar, dan tekanan kuat segera dilepaskan. Ini sangat mengejutkan. Tapi, Wu Chen tidak takut sama sekali. Mengepalkan tangannya, dia bergegas maju. Kamu sedang mendekati kematian. Pemuda berjubah darah mencibir. Seorang kultivator yang hanya memiliki tahap rotasi roh Empyrean ke-7 benar-benar berani menggunakan tinjunya untuk memblokir tinju Yunce. Itu tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Bang! Kedua tinju itu akhirnya berbenturan, dan gelombang energi yang kuat tiba-tiba terpancar darinya, menyebar ke segala arah. Hehe, berani berdebat dengan saudara Hong, kamu hanya mendekati kematian.
Benar, tinju saudara Hong bukan sembarang tiran. Bahkan binatang iblis pun bisa dibunuh, apalagi manusia. Tidak perlu melihat, anak ini pasti sudah mati. Beberapa dari mereka mulai berdiskusi satu sama lain, memandang rendah Wu Chen. Namun, kehancuran yang ia bayangkan tidak terjadi. Sebaliknya, tubuh pemuda berjubah darah bergetar dan ekspresinya berubah, seolah-olah dia terkena semacam serangan. Kehilangan. Dengan teriakan ringan, tubuh Wu Chen bergetar, dan kekuatan yang kuat langsung meledak keluar. Wajah pemuda berjubah darah diliputi keterkejutan, saat dia berteriak dengan sedih, tubuhnya langsung terlempar seolah-olah dia dipukul oleh palu yang berat. Bagaimana ini mungkin? Pemuda berjubah darah bukanlah orang biasa, dia adalah eksistensi keenam dalam peringkat emas. Di seluruh prefektur selatan, jumlah pemuda yang bisa mengalahkannya sangat sedikit, namun hari ini, dia benar-benar kalah dari seseorang yang hanya memiliki tahap rotasi roh Empyrean ke-7. Bukan saja dia kalah, dia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari lawannya, kekuatan orang ini juga terlalu menakutkan. Hehe, bukankah tadi kamu mengatakan bahwa kamu ingin aku berlutut dan bersujud? Wu Chen tersenyum tipis, matanya dipenuhi dengan kekejaman yang dingin. Saya tidak berani. Beberapa dari mereka mundur, kepala mereka gemetar seperti mainan. Sungguh lucu, bahkan peringkat ke-6 dari peringkat emas dikalahkan dengan satu pukulan, bahkan jika semuanya digabungkan, mereka tetap tidak akan menjadi lawannya. Serahkan cincin penyimpananmu. Berdasarkan kepribadian Wu Chen di kehidupan sebelumnya, dia selalu meremehkan hal-hal seperti cincin penyimpanan. Sebagai dewa pil tertinggi, mendapatkan uang semudah makan dan minum. Itu tidak sulit sama sekali. Tapi sekarang berbeda, jiwanya terluka, dan dia tidak dapat memurnikan pil tingkat tinggi, menghasilkan uang secara alami lebih sulit. Selain itu, teknik tubuh berlapis emas yang tidak bisa dihancurkan yang dia kembangkan, membutuhkan sejumlah besar bahan berharga, serta budidaya dan terobosan. Terlebih lagi, senjata pisau pembunuh naga yang dia tempa sekarang adalah Raja Lambung Besar, dan dia sebenarnya ingin melahap harta karun spiritual dan senjatanya. Hanya satu harta karun spiritual tingkat rendah yang bernilai 100 atau 200 ribu, dan tanpa sejumlah besar uang untuk mendukungnya, dia tidak akan mampu membelinya. Cincin penyimpanan. Beberapa dari mereka ragu-ragu. Uang, senjata, pil, semuanya ada di dalam cincin penyimpanan. Wu Chen menginginkan cincin penyimpanan mereka, dia hanya menginginkan nyawa mereka. Apa? Dari kelihatannya, kalian tidak mau menyerahkannya. Wu Chen tersenyum, matanya dipenuhi rasa dingin. Jika dia tidak menyerahkannya, maka tidak ada yang bisa dia lakukan, dia hanya bisa menggunakan kekerasan. Dengan teriakan marah, Wu Chen melontarkan pukulan. Kekuatan tinju yang kuat itu meledak seperti kilat, menyebabkan beberapa orang diliputi keterkejutan saat mereka tanpa sadar mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Setelah itu, serangkaian teriakan sedih terdengar dari arena. Ah, terima kasih, lain kali aku akan menyiapkannya lagi. Wu Chen tertawa puas, dan berbalik untuk pergi, lalu memandang orang-orang lainnya, semuanya dengan hidung dan wajah hitam dan biru, jatuh ke tanah, mereka tampak dalam keadaan yang menyedihkan. Saudara Hong, apa yang harus kita lakukan sekarang? Cincin penyimpanan kita telah dirampok. Wajah pemuda berjubah darah berubah pucat. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah menerima penghinaan seperti itu, namun dia sebenarnya dikalahkan oleh kultivator tahap rotasi roh Empyrean ke-7, dan bahkan kehilangan cincin penyimpanannya. Baginya, ini merupakan penghinaan yang terlalu besar. Saudara Hong, tiba-tiba aku berpikir, mungkinkah bocah nakal itu yang diperintahkan guru untuk kita tangkap? Pemuda berjubah darah terkejut. Karena dikaitkan dengan keterampilan dan kekuatan Wu Chen, kemungkinan terjadinya hal seperti itu sangat tinggi. Itu sangat mungkin. Cepat kirim sinyal ke ayahmu, suruh dia datang dan melihat. Ya, pemuda berjubah darah melihat ke arah yang ditinggalkan Wu Chen, dan mengepalkan tangannya erat-erat. Nak, jangan mengira cincin penyimpananku semudah itu didapat. Saat ayah datang nanti, aku akan membuatmu muntah 2 kali lebih banyak. Mengenai semua ini, Wu Chen tidak mengetahuinya, dan bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan peduli. 3 harta karun spiritual tingkat rendah. Hasil panen kali ini cukup melimpah. Setidaknya ada total 1 juta tael perak, belum lagi barang lainnya.
Pada saat ini, Wu Chen memperhatikan bahwa pisau pembunuh naga telah menyala dan mengeluarkan cahaya cemerlang. Melihat ini, Wu Chen tahu bahwa orang ini mengincar ketiga harta karun spiritual tingkat rendah ini dan ingin melahapnya. Kamu beruntung. Wu Chen tertawa, dia tidak pergi dan menghentikan mereka, tetapi memilih untuk menonton dengan tenang. Dia ingin melihat bagaimana orang ini akan melahap harta karun spiritual lainnya. Pisau pembunuh naga melompat dan dengan cepat bergerak ke depan harta karun spiritual berbentuk pedang, seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya cemerlang. Pedang berharga itu diam-diam tergeletak di tanah. Melihat pisau pembunuh naga datang, seolah-olah merasakan semacam bahaya, ia juga memancarkan cahaya, menahan cahaya yang dipancarkan oleh pisau pembunuh naga. Desir, melihat pedang berharga di sisi lain benar-benar berani melawannya, pisau pembunuh naga menjadi marah, badan bilahnya bergetar, dan kekuatan yang kuat dilepaskan. Cahaya memancar ke segala arah, sangat indah, menyapu ke arah pedang berharga itu. Hanya dengan melihat kualitas bahannya saja sudah terlihat jelas bahwa kualitasnya tidak sama. Dengan demikian, ketekunannya hanya bertahan sesaat, sebelum dikalahkan sepenuhnya. Itu tidak mampu mengalahkan pisau pembunuh naga. Setelah menekannya, cahaya pada pisau pembunuh naga tidak hanya berkurang, tetapi juga meningkat secara dramatis dan energi mengerikan menyelimuti seluruh pisau pembunuh naga. Segera setelah itu, Wu Chen melihat jejak energi dikeluarkan dari tubuh pedang harta karun dan diasimilasikan ke dalam pisau pembunuh naga, perlahan-lahan dimakan. Jadi beginilah cara orang ini melahapnya. Sebelumnya, dia tidak percaya bahwa satu senjata pun dapat menelan semua senjata lainnya, namun sekarang dia mempercayainya, karena dia melihatnya dengan matanya sendiri.